Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar pagi hari ini? Saya percaya saudara ketika bangun ada dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari bersama dengan saya dengar suara Tuhan. Kita bersaat teduh dan berdoa. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga kami masih boleh menikmati hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa dan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bawa bejana hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu, karena kami menyadari tanpa firman-Mu kami tidak mampu berjalan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami butuh kekuatan dan pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat firman di pagi hari ini diambil dari Matius 5 ayat yang ke-10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Benjamin Franklin, bapak pendiri Amerika Serikat, mengatakan di dunia ini tidak ada satu hal pun yang pasti kecuali kematian dan pajak. Tapi orang Kristen bisa juga menambahkannya, yaitu penganiayaan. Satu hal yang pasti bahwa pengikut Kristus akan mengalami penganiayaan karena kepercayaan kita. Saudara, kata penganiayaan diambil dari kata dioko, dari dio, yaitu mengejar, menuntut, menganiaya, yang berarti mengikuti atau menekan dengan keras, seperti mengejar seorang musuh yang melarikan diri. Artinya orang benar diperlakukan seperti musuh dan penjahat. Penganiayaan yang dialami bisa datang dari luar dan dari dalam. Dari luar kadang kita lihat orang Kristen diperlakukan dengan kejam, diejek, disakiti, tidak menerima perlakuan yang semestinya, atau diperlakukan secara tidak adil, dianiaya secara fisik sampai berakhir pada kematian. Kita bisa melihat dari sosial media, dari TV, koran, dan masih banyak lagi berita-berita bagaimana penderitaan yang dialami oleh begitu banyak orang Kristen yang diakibatkan oleh penganiayaan karena mempertahankan iman mereka. Bahkan di negara lain orang Kristen dipukul, dipenjara, bahkan dihukum mati. Dari dalam gereja juga bisa terjadi penganiayaan. Kenapa? Karena ambisi. Bahkan saudara, serangan paling ganas akan datang dari orang-orang yang berada di dalam gereja. Ketika kita melakukan dan mempertahankan sebuah keyakinan akan kebenaran, maka akan ada banyak orang yang menentang kita, akan ada banyak orang yang menganiaya kita karena mereka merasa terganggu dengan prinsip kebenaran yang kita miliki. Saudara harus ingat bahwa tidak semua orang Kristen yang ada di dalam gereja itu adalah orang Kristen yang sejati. Banyak orang Kristen yang hanya formalitas saja, atau mungkin orang Kristen di KTP aja, Kristen
Kristen tanpa pertobatan. Mungkin kita tidak mengalami penderitaan seperti yang saya katakan tadi, tapi saudara, semua yang saya katakan tentang penganiayaan terhadap orang-orang Kristen itu bukan sebuah ilusi atau sesuatu omong kosong, karena itu benar nyata terjadi di depan kita. Semestinya kita orang Kristen harus mempertahankan identitas kita dan tetap membela kebenaran dimanapun kita berada. Saudara, Yesus Kristus juga berkata dalam Yohanes 16 ayatnya yang kedua bahwa ada satu saat kita akan dikucilkan, bahkan ada orang-orang yang akan membunuh kita. Mereka menyangka bahwa mereka melakukan perintah Tuhan. Jadi sebelum itu terjadi, kita sudah diingatkan terlebih dahulu. Dan dalam kondisi seperti itu pun Yesus Kristus mengatakan kepada kita bahwa setiap kita yang mengalami penganiayaan, penderitaan adalah orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati. Saudara, sampai di sini mungkin saudara akan bingung dan berpikir keras bahwa berbahagia ketika hal buruk terjadi itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Sebab kecenderungan manusia akan menolak semua hal buruk dan akan mencoba menjauhkan diri dari penderitaan. Tapi mari kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus. Dia ingin kita belajar mencintai hal buruk atau penderitaan akibat penganiayaan yang mungkin saja terjadi dalam mempertahankan iman kita kepadanya. Karena itulah tanda kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Saudara, untuk tetap bersukacita dalam menghadapi penganiayaan dibutuhkan sebuah pengertian atau juga bisa dikatakan cara pandang yang benar akan iman kita. Saudara akan tetap bersukacita ketika orang lain mungkin menghina atau menganiaya kita karena iman. Ketika kita boleh mengingat akan penganiayaan dan penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus di saat Dia menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dunia ini pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran rentan dengan resiko karena iblis tidak menyukai kebenaran. Namun demikian, jangan takut menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jangan takut menjadi orang benar dan mempertahankan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dan jangan takut untuk melakukan kebenaran, karena semua kebenaran tidak bisa dibunuh. Kebenaran akan tetap berdiri tegak meskipun orang-orang benar teraniaya. Jadi, cara terbaik dalam menghadapi penganiayaan karena mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus adalah dengan tetap berbahagia dan bersukacita dan terus melakukan hal-hal yang baik dan benar. Jangan pernah menyerah, tetap kuat dan semangat mengiringi Yesus, karena Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia akan memberikan damai sejahtera dan kekuatan bagi setiap orang percaya yang tetap mempertahankan imannya, karena Dia sendiri, yaitu Yesus Kristus, sudah mengalahkan dunia ini. Haleluya, amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan di pagi hari ini ketika kami mengalami penganiayaan diakibatkan oleh kepercayaan kami mempertahankan iman kami dan membela kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada begitu banyak orang yang tidak menyukai kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah menuntun kami di sepanjang hari ini
dengan kekuatan-kekuatan yang berasal daripadamu, dan mampukan kami agar kami tetap setia mengiring Engkau. Berkati kami Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati orang-orang yang kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, tetap kuat, tetap semangat apapun yang engkau alami hari ini. Yesus selalu menyertaimu. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Jangan lupa jaga kesehatanmu, ikuti anjuran pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan kepada kita. Tetap andalkan Tuhan di setiap waktu, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.